dekat. Ketinggian atau ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Dudo. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Fakultas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Didi Tumuji, para sesepuh Universitas Pasundan, seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Pasundan, para mahasiswa yang siang hari ini hadir, tapi banyak yang tidak dapat tempat duduk, mohon maaf. Tadi saya waktu ke Bandung, karena nggak pakai pengawal, apa itu fatwa yang wing-wing itu, keterusan harusnya belok di Pastur, terus kelewatan ke Pasir Koja ya, baru belok, macet di sana setengah jam. Di mana tuh? Pagarse? Ya, di Pagarse macet. Ternyata yang macet bukan hanya Jakarta. Tapi waktu kesini tadi nggak tahu dari mana informasi, tahu-tahu dijemput apa nguy-nguйnya Pak Gubernur Jawa Barat. Saya diantar ke sini ya, alhamdulillah. Jadi langsung ketemu. Tapi memang saya waktu kepilih jadi gubernur di DKI, saya sebenarnya dapat fasilitas 2 mobil yang nguy-nguy itu, sama kendaraan apa motor besarnya 3, jadi 2 mobil sama 3. Tapi untuk apa gitu? Sudah yang lain macet, kemudian saya nguy-nguy aja Pak, yang lain kan jadi. Saya ambil hanya 1, ambil 1 motor besar, tapi saya wanti-wanti, kalau nganter saya jangan kelak-kelok ini ya. Biasanya kelak-kelok biar yang lain menyikir kita bisa jalan kenceng. Janganlah, kalau nganter saya yang sopan lurus gitu aja, nggak usah kenceng dan wing-wing gitu. Tapi saya nggak tahu, ternyata dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan ganti orang. Jadi dari Jakarta Pusat, kantor saya di Jakarta Pusat dekat Monas itu, ngantar ke Jakarta Selatan di pinggiran itu diganti oleh patwal dari Jakarta Selatan ganti. Yang di pusat kan tidak bisa beritahu, yang tempat lain belum bisa beritahu. Nah ini waktu di Jakarta Barat, saya dari pusat, dari kantor sudah sopan, sopan. Sampai di Jakarta Barat, di pinggir diterima oleh patwalnya di Jakarta Barat. Ini apa? 1 kilo saya masih kuat, 2 kilo mulai nggak kuat, 3 kilo saya belum nggak kuat. Saya tepuk sopir di depan saya, kita belok kiri. Jadi wing-wingnya terus, saya belok kiri. Biar kapok. Ya mungkin saya hanya bayangkan. Mungkin setelah 2 kilo, 3 kilo dia tengok ke belakang. Gubernurku kemana? Pasti cari udah tinggal. Sopan kan enak ya, sopan dan kita itu. Saya yang sopan aja kadang juga gak enak, dengan yang lain macet juga gak enak. Tapi itulah di pemerintahan kita hal seperti itu masih ya sudah menjadi budaya. Ini termasuk tantangan ke depan, hal seperti itu kecil-kecil tapi bertumpuk-tumpuk. Kemudian ini perlu saya sampaikan, dan saya lupa, mohon maaf, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun, selamat atas Dies Natalis
Universitas Pasundan yang ke-53. Semoga Universitas Pasundan tambah jaya dan ke depan insya Allah seluruh mahasiswa yang lulus dari Universitas Pasundan jadi pemimpin semuanya, baik pemimpin di bank, baik pemimpin di pemerintahan, baik pemimpin di organisasi, baik pemimpin di perusahaan, di pabrik, dimanapun. Saya kira memang kelihatan kalau tadi baru masuk semangatnya kelihatan, kalau semangat pemimpin kelihatan. Kalau masuk ke sebuah tempat yang diem semuanya, nggak ada semangatnya, itu beda. Kemudian juga ucapkan selamat ulang tahun yang 100 pada Paguyuban Pasundan, yang juga luar biasa. 100 tahun bukan sebuah umur yang pendek, sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali. Kembali, jadi saya 23 tahun hidup di dunia usaha, di ekspor, di produk-produk kayu. Kemudian 9 tahun yang lalu karena kecelakaan saya jadi wali kota. Iya betul, kecelakaan. Saya nggak mikir, saya nggak pengen, saya nggak mikir. Tahu-tahu didorong, didaftarkan sama teman-teman saya. Yang kan 4 itu, yang harus dipilih 4. Yang 3 ini terkenal, incumbent, ini ketua kadin terkenal semua. Saya tidak terkenal, saya nggak kenal. Secara fisik saya juga enggak. Tidak punya bodi jadi wali kota, tapi tidak tahu masyarakat memilih dan jadi. Itu yang saya bilang kecelakaan tadi itu. Kemudian saya jadi, saya masuk, saya biasa nyetir kemana-mana sendiri. Waktu masuk saya diberi sopir, udah terima. Diberi sopir 2, udah 1 aja. Terus diberi ajudan. Nah, ini yang baru di sini ajudan. Saya saat itu ya karena mungkin kan wali kota baru kan di Solo, waktu masih di Solo, dipilihkan sama ya dia wali kota yang baru, seneng dipilihkan yang tegar begini. Saya kan krempeng lurus, pilihkan yang tegar plus ganteng. Ini kelihatannya di situ. Dia kan selalu ada di samping saya. Nah, setiap ada tamu yang disalaminya juga terus. Coba bayangkan. Nah, sebulan saya masih kuat, 2 bulan kok yang disalami dia lama-lama nggak kuat. 3 bulan saya nggak kuat, saya ganti ya. Kalau terus-terusin kayak gini, kadang tamunya kan juga malu kan. Yang salami Pak Wali, yang salami dia saja. Hanya gini dia, jangan lanjut bro dia. Ya sudah. Tapi ya mohon maaf, ya lama-lama kan nggak baik juga. Udah. Kemudian saya ganti, setelah 3 bulan, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Ya supaya nggak keliru repot. Terus saya sekarang jadi gubernur, saya nggak mau dipilihkan, saya mau memilih. Saya minta 10 yang terbaik. Saya pilih sendiri. Ketemu, saya dapat dari IPDN yang saya lihat baik, nilainya juga bagus, saya tes juga bagus, saya cek pribadian juga rajin dan benar. Ternyata dari tes itu betul. Kerja saya pagi sampai tengah malam, sampai pagi dia ngikuti, dan saya lihat juga itu betul bisa mendampingi saya terus. Dan ya karena pilihan saya sendiri gitu. Saya aja aja. Desa udah. Oh enggak ada. Oh ada. Itu. Nah ini. Dan sekarang masih bujang ya, punya pacar. Tadi dulu katanya bujang.
sekali semuanya. 2015 nanti yang namanya ada ASEAN Economic Community, itu berbahaya sekali kalau kita nggak siap. Tapi saya melihat produk nanti dari Universitas Pasundan, saya kira kalau saya melihat ya saya kok nggak khawatir. Artinya apa? Nanti bisa terjadi yang namanya PKL itu mungkin dari negara lain bisa jualan di sini. Toko kelontong bisa dari negara lain jual di sini. Pengacara ke sini buka di sini bisa. Kontraktor kecil bisa buka di sini. Coba pabrik, kalau sekarang investasi pabrik gede, pabrik kecil pun bisa buka di sini. Dokter bisa juga buka di sini. Ini sudah area tanpa batasan. Kayak di Uni Eropa, di EU kan juga sama. Paspor nggak kepake, KTP apalagi. Oleh sebab itu, itulah saya kira tantangan terbesar kita nantinya. Kalau kepandaian kita ini pintar semuanya, pintar. Insya Allah kita ini pintar. Karena apa? Ya kalau diadu di Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, kita kan pasti ada yang dari 10 pemenang pasti kita 4 atau 5 orang pasti kita ada di situ. Artinya apa? Kita pintar. Tapi hati-hati. Ini bukannya pintar saja, tapi bagaimana kita bisa bersaing, berani benturan, berani gesekan dengan mereka. Jangan antara kita bersaingnya dengan mereka dari negara yang lain. Itulah kesiapan yang harus disiapkan dari, saya kira, perguruan tinggi universitas ini perlu menyiapkan itu. Karena mahasiswa yang diperlukan itu. Karena saya lihat ya, kalau yang dulu waktu saya kuliah ini masih jalan kaki, naik sepeda. Sekarang saya lihat mobil kok becak, naik mobil semuanya. Hampir saya lihat banyak yang naik mobil. Hati-hati, sepeda motor, hati-hati. Ini bisa, fasilitas ini bisa menjadikan kita lebih baik, tapi juga menjadikan kita lebih manja, yang bahaya. Hati-hati. Sehingga saat bersaing, kalau yang manja-manja ini pasti kalah lagi, pasti kalah. Ini yang harus digenjot dan disampaikan. Itulah saya kira tantangan ke depan kita yang bukan enteng, yang berat, yang harus kita hadapi. Dan kita udah nggak bisa menolak lagi. Wah, nggak mau kita dibuka bebas, nggak bisa, udah nggak bisa. Itu udah ditandatangani lama, sudah kita hadapi. Ya marilah kita hadapi. Saya merasa kalau kita melihat ya anak muda kita ini, kalau saya lihat dari sisi kepandaian, pinter. Kemarin saya lihat pameran robot itu pinter-pinternya setengah mati. Betul. Ya alhamdulillah kita ini punya semuanya. Dan hal yang bersifat kreatif itu kita pintar semuanya. Tapi sekali lagi dalam bersaing ini kita yang harus hati-hati. Ya, ini saya ingin bercerita mengenai mungkin karena saya memang memegang Jakarta, yang saya ceritakan juga hanya Jakarta. Jadi jangan di panas-panasi, tadi juga dipanas-panasi sama Pak Prof. Itu namanya panas-panasi Prof. Ya, saya akan bercerita mengenai Jakarta, apa yang saya lakukan di sana. Dan saya kira tantangan ke depan itu, karena eranya sekarang ini era horizontal itu, kita jangan kita ini sudah ada perubahan keinginan politik di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di semua negara. Karena yang hanya sudah era sangat elektronik dan digital semuanya. Berita sekarang 1 detik bisa diterima di Dubai, bisa diterima di London, bisa diterima di Los Angeles, bisa diterima dimanapun dalam waktu yang tidak lama. Nah, era seperti ini kan era horizontal yang kita semuanya harus sadari. Perpolitikan juga sudah langsung berubah. Saya kira sudah yang gaya lama itu harus ditinggalkan, masuk ke
era horizontal yang baru. Tapi saya ingin cerita mengenai Jakarta aja. Jakarta, jadi Jakarta ini sekarang penduduknya 9,8 juta. Kalau malam, kalau siang bisa sampai 14 juta. Masuk, terus. Ini tantangan Jakarta. Macet seperti yang di pojok, banjir di sini, perumahan kumuh, kemudian masalah kualitas hidup. Perumahan kumuh jangan kaget. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya tampil di Sudirman bisa melihat begitu kita sangat bangganya gedung-gedung tingkat 40, 60, 70 ada semuanya di situ. Tapi begitu masuk dari situ langsung masuk, silakan masuk ke Pademangan, ke Penjaringan, ke Pluit, ke Cakung, ke Cilincing. Ada 360 selama area umum di Jakarta. Silakan coba dari lantai 40, lantai 60 Sudirman Tamrin, langsung Bapak Ibu semuanya sudah ada semuanya. Jangan kemana-mana, langsung masuk ke minta taksi antar atau minta mobil antar ke Penjaringan, ke Pademangan, ke Cakung, ke Cilincing. Betapa gapnya sangat lebar sekali. Nangis. Kalau kita lakukan itu langsung nangis. Kalau yang normal nangis. Ini betul. Gapnya. Di kawasan kumuh yang saya sebutkan tadi, coba 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 3 dihuni 9 orang, 12 orang, 8 orang, 7 orang. Bayangkan, kita bisa membayangkan rumahnya seperti itu. Terus problemnya seperti itu. Dan itu saya lihat sehari-hari, setiap hari saya lihat. Karena saya main di kantor paling lama 1 jam, tanda tangan paling setengah jam, berikan amplop, paling ada tamu 1, 2, 3, soalnya bisa di lapangan. Karena apa? Ya nanti nggak sambung, kalau saya nggak di lapangan saya nggak ngerti. Sekarang ini menurut saya banyak mata batin kita itu sudah nggak sambung dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak sambung dengan masyarakat karena nggak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Kulitnya nggak pernah bersentuhan, salaman aja mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bagaimana bisa mata batinnya bisa melihat? Penglihatan spiritual kita nggak pernah dilatih harian. Melihat yang tadi yang di kawasan-kawasan kumuh, nggak pernah melihat gimana, nggak pernah bersentuhan gimana. Terlatih penglihatan spiritual kita, mata batin kita, bagaimana bisa terlatih kalau melihat mereka saja nggak pernah bersentuhan dengan mereka saja nggak pernah mendengar mereka sakit kayak apa nggak pernah mendengar. Bagaimana kita terlatih mata batin kita, penglihatan spiritual kita? Ya kita lewat, nggak melihat karena nggak pernah terlatih untuk melihat itu. Saya dari kampung ke kampung yang kumuh-kumuh seperti itu. Waktu di Jakarta baru dilatih, melihat betul, melihat mereka bagaimana menolong, melihat bagaimana mereka tergeletak, sakit nggak bisa masuk rumah sakit, anaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, bapaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit, ibunya juga di rumah sakit nggak bisa dibawa pulang ke rumah. Bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Ini fakta dan nggak usah saya tutup-tutupi. Saya waktu ke Jakarta masuk, saya tanya berapa orang miskin yang ada di Jakarta, diberikan ke saya 3,8%. 3,8%, kok sedikit sekali. Fakta yang saya di lapangan begitu banyak. Iya Pak, 3,8 Pak. Nah kok yang di lapangan banyak sekali ya? Iya Pak, yang miskin 3,8, yang rentan miskin 37%. Yang miskin 3,8%, yang rentan miskin 37%. Saya tanya,
Apa bedanya miskin dan rentan miskin? Bingung kan? Itu hanya penghalusan. Saya lihat di lapangan yang rentan miskin ya miskin. Saya takut kadang-kadang kita ini senang menghalus-haluskan seperti itu. Nanti ada miskin, ada rentan miskin, ada hampir miskin, tambah lagi ini juga hampir miskin. Ini ada punya istilah-istilah, padahal juga sama, miskin juga aja. Menurut saya buka aja lah kita ini berapa sih? Tapi bagaimana menyelesaikan itu yang paling penting. Itu yang paling penting, menyelesaikannya seperti apa. Waktu saya dilantik, dan sebulan saya keluarkan ini selalu mana-mana saya bawa. Saya keluarkan kartu Jakarta Sehat. Mungkin Bapak Ibu dan saudara ingat ya, waktu ini saya keluarkan baru sebulan, 1,5 bulan, rumah sakit langsung penuh, tidak ada ruang sama sekali. Banyak sekali uang dibawa semua rumah sakit. Setelah ini saya keluarkan, sekarang sudah saya bagikan ke 3,2 juta kartu seperti ini, penuh. Kemudian saya disalahkan saat itu oleh Dewan. Ini program yang tidak direncanakan, program yang langsung tidak dikeluarkan. Ini saya membangun sistem baru dan maka di-impeachment saat itu. Sudah kita masuk, saya Jokowi, kita buat dia jatuh dan mundur gara-gara kalau saya gara-gara ini saya mengeluarkan kartu Jakarta Sehat dan saya dimasukkan dan berhasil saya dimasukkan dan saya mundur di impeachment. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur gara-gara ini. Ya, saat itu memang sudah ada, kalau dihitung kita hanya punya dukungan 11%. Ya kalau taruh secara politik apa? Tapi nggak apa, saya tunggu. Silahkan dimasukkan, saya tunggu. Saya ngomong langsung, saya tunggu. Sampai sekarang nggak berani. Karena faktanya ini dibutuhkan masyarakat. Ya memang karena sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, masyarakat sakit semuanya. Mereka nggak bisa ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit, ya inilah tanggung jawab kita. Ya ditangani. Setelah 4 bulan ya normal kembali. Dulu ngantri juga, ngantri jam 2 malam sudah ngantri ambil nomor. Karena apa? Punya harapan untuk sembuh. Saya datang tiap hari datang. Saya tanya gimana, sudah ada nomor? Bu, sudah, senang banget. Sudah Pak, saya sudah dapat tawar Pak, tapi masih nunggu 5 hari lagi Pak. Tapi senang sekali, ada harapan gitu. Meskipun masih nunggu 5 hari, tapi ada harapan. Sebelumnya hanya tergeletak di rumah. Inilah fakta. Dan data yang saya temukan, 510.000 lonjakan dari yang sebelumnya normal jadi tidak normal. 510.000 pasien. Bayangkan kalau ini nggak keluar, mereka hanya tergeletak dan mungkin banyak yang meninggal, tapi kita nggak ngerti karena meninggalnya dianggap biasa. Itulah fakta. Jadi setiap hari saya kayak gini, kebakaran sungai, ke kanan kiri rel, yang tempat waktumu, ke kampung, pasar tradisional. Saya ingin mendengar keluhan rakyatnya apa sih, keinginan rakyatnya apa sih, ingin mendengar, melihat, kemudian membuat desain kebijakan yang pro pada mereka. Itu aja. Kalau yang gede-gede itu saya kira diberi peluang sudah bisa kemana-mana. Tapi yang kecil-kecil itulah saya kira yang menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita harus itu. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Karena yang banyak sekarang dibalik-balik. Yang kecil diberi perhatian, yang kecil-kecil mah. Ini hanya satu, fotonya ratusan kayak gini. Jakarta seperti ini. Ini sudah wanita, saya sudah heran. Kayak gini itu sudah, sebetulnya sudah 30 tahun yang lalu sudah terjadi. Dan kita sudah punya rencana
membuat MRT. Negara kita ini negara yang sangat besar seperti ini, sampai sekarang belum punya MRT, subway, belum punya monorail. Bayangkan. Tapi kita, saya baru tahu setelah masuk Jakarta, ternyata rencana itu sudah ada. 25 tahun yang lalu, rencana MRT sudah ada. Rencana sudah ada 25 tahun yang monorail 14 tahun yang lalu sudah ada rencana. Kuala Lumpur, Malaysia enggak dengar punya rencana, tahu 11 tahun yang lalu sudah punya monorail. Bangkok tahu-tahu sudah punya monorail 4 tahun yang lalu. Kita ini rencana-rencana. Waktu saya ketemu gubernurnya Bangkok, beliau tanya ke saya, Gubernur Jokowi, gimana Jakarta? Transportasi massanya apa? Duh, saya mau Jakarta. Baca bus kok kurang modern gitu ya. Saya ngomong, ini apa? Karena tanyanya sudah sebelum dimulai groundbreakingnya. Ya nanti tahun ini kita akan mulai. Terus saya ketemu lagi di Jakarta, Gubernur Hanoi. Saya lebih takut lagi ditanya itu juga, karena dia mau lihat Gubernur Jokowi, transportasi massanya di Jakarta apa ya? Saya tanya balik, kalau Hanoi sudah punya belum? Saya takut saat saya bertanya balik, takut kalau dijawab sudah, kalah kita dengan Hanoi, malunya kita di Malaysia kalah, dan Bangkok kalah, dan Hanoi kalah juga. Bayangin, untungnya saya tanya itu, dia jawab kita akan mulai kerjakan nanti 2017, alhamdulillah. Terus saya baru tahu 2 minggu yang lalu proyek saya sudah saya mulai MRT-nya. Untungnya itu 2 minggu yang lalu sudah dimulai. Sudah dikerjakan, nanti 5 tahun jadi, monorailnya juga sudah dimulai, nanti 3,5 tahun lagi jadi, insya Allah jadi. Bangga juga saya, meskipun baru gali-gali dikit-dikit itu kan. Tapi pengennya ketamuan dari mana, Eropa, dari Amerika, hanya gitu, pengen lah punya, ya monorail atau MRT barang 0,5 kilometer itu nggak apa-apa lah gitu. Tapi saya bisa bilang, udah punya Jakarta gitu. Dia kan nggak ukur kan, tapi nggak punya gitu. Nggak punya, dia nggak tahu kenapa rencana yang sudah 25 tahun nggak pernah dieksekusi. Apa? Ternyata banyak masalahnya, terutama dokumen-dokumen jelimet sekali. Saya tangani sendiri, saya nggak mau utusan suruhan atau kepala jejak, saya tangani sendiri. Nah, orang apa? Oh, Kementerian Perhubungan datang ke sana, langsung ke Pak Menterinya. Orang ini mohon segera dijelaskan Pak Menteri, ya selesai nanti sebulan lagi deh. Rampung, benar Pak? Bulan. Terus ke Kementerian Keuangan yang kurang, ya datang. Nanti tak selesai, 1,5 bulan Mas, tak selesai. Benar Pak Menteri? Betul. Saya keluar ngomong sama dia, Pak Menteri di sana 1 bulan, Pak Menteri di sini 1,5 bulan, besok beritanya keluar. Bahkan udah keluar kan? Semua orang udah baca, ya kan? 1 bulan lagi saya tagih, pasti keluar. Itu, tapi 5 bulan rampung, dokumen-dokumen itu rampung semuanya. Dan kita eksekusi. Ya semuanya ada risiko, memutus nanti semua pasti ada risiko. Ya itulah dibutuhkan pemimpin. Kenapa ada pemimpin ya kan itu? Nah, sebenarnya berisiko, masa kita ragu-ragu nggak mutus-mutusin ya jadi rencana terus nanti. Jadi rencana terus. Dan ini akan menjadi-jadi. Sekarang aja saya kalau udah hujan gerimis ya pusing, macet di mana-mana. Kalau kita mau menerapkan genap ganjil, mau buat IRP terus yang ini mau suruh pindah mana gitu.
dari mobil pribadi mau pindah kemana kalau transportasi massanya belum siap? Ya, itulah ibu kota kita. Terus, nah, ini coba, ini juga masalah kemacetan. Saya tidak tahu ya di sini terjadi tidak. Ini di Tanah Abang. Ini jalan raya. Dipakai jualan TKL. Sudah 20 tahun dibiarkan coba jalan raya. Susah sekali jalan. Dipakai jualan seperti itu coba. Bayangin. Sudah 20 tahun dibiarkan. Oh, ini jalan tidak di sisi yang sana dipakai, sini dipakai. Sudah berapa ratusan TKL gerakan terima jualan di situ. Sudah lebih 20 tahun dibiarkan. Ya karena adanya backup. Itu ada premannya, ada aparat kita juga ada. Sudah menjadi ruwet itu. Tapi saat itu saya masuk. Saya ini harus selesai. Saya masuk pagi, saya lihat. Saya masuk siang, problemnya saya lihat. Saya masuk jam 1, jam 2 malam, saya lihat masalahnya. Ini masalahnya apa? Masalahnya kelihatan semuanya. Oh, di sini ada premannya, namanya A. Sana ada premannya, namanya B. Saya kuasai betul, secara detail saya kuasai betul. Saya kuasai betul, secara detail. Bapak Ibu boleh tanya. Sebelah sana premannya siapa Pak? Pasti saya tidak jawab. Pasti saya jawab. Inilah saya pekerjaan detail seperti itulah yang sehingga setelah kira-kira 1,5 bulan saya putuskan dan saya bersihkan Tanah Abang. Dan ketemu petanya semuanya masa sudah bersihkan terus rame lagi kan itu rame berantem rame saat itu hari pertama saya mau masuk ke lapangan nggak boleh sama Polda. Pak Gub jangan masuk, panas sekali di bawah. Hari kedua saya mau masuk lagi nggak boleh, waduh nggak bisa. Hari kedua siang saya masuk sudah, pokoknya urusan keamanan urusan polisi. Saya pengen masuk, saya masuk nggak ada apa-apa. PKL nyalami saya. Yang tato ini nyalami saya semua. Tato nyalami saya, tidak ada apa-apa. Begitu saya simpulkan udah berarti sudah kondisi baik. Udah besoknya langsung kita ambil. Dapat berapa? 48 preman ambil langsung relokasi. Alhamdulillah selesai. Perkiraan saya dulu 6 bulan 7 bulan, 2 bulan rampung, 2 bulan kurang rampung. Tapi ya kerja pagi siang malam. Ini, sekarang jadi malu bersih semuanya. Dulu isinya. Nanti kalau ke Jakarta mampir ke Tanah Abang. Ini kemudian yang PKI kita dorong masuk ke, kita beri solusi loh, tidak kita gusur. Yang namanya Blok G. Ini juga kita kerja pagi siang malam, saya tungguin sendiri. Bapak Ibu bisa tanya ke Tanah Abang, tanya gubernur kalau nungguin di sini sampai jam berapa? Jam 2, jam 3, tanya malam, bukan sore, jam 2, jam 3 malam. Masih ada di sini enggak? Tanya. Mereka satu minta saya ingin cepat selesai dan masalahnya jangan melebar kemana-mana. Lagi melebar ke yang bersifat politis, tidak ini urusan kota, bukan urusan politik. Alhamdulillah rampung. Pedagangnya minta, Pak, kita pindah ini pintunya ya 1 meter lebarnya Pak, 6 meter. Saya lebarkan, ngelas pintu semuanya 2 minggu harus rampung. Nggak tunggu juga, ngelas sampai pagi rampung. Dan rampung. Masih Pak, belum ramai Pak, harus diapakan lagi. Pedagang yang pintar-pintar, kita jangan kemintar lah, jangan sok pintar. Pedagang, Pak diberi, Pak, beri untuk roncong Pak.
Untuk apa? Untuk keramaian Pak. Udah saya beri Jumat, Sabtu, Minggu, berikan keroncong band, Bapak Kromo mau main, bener. Ramai, ternyata ramai kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu karena ada itu. Masih kurang lagi Pak, ini diberi hadiah Pak. Nah itu kalau di mall itu ada hadiahnya apa? Kulkas, TV, ya udahlah. Saya carikan mobil, hadiah mobil. Coba bayangin. Jualan PKL hadiahnya mobil. Saya tanya di dunia mana ada? Saya tunjukkan jualan PKL hadiahnya mobil. Ya ngerti ya. Ini sudah dengan segala jurus kita tempuh udah biar apa itu yang kecil-kecil ini betul-betul bisa terangkat. Ini undiannya kios, saya nggak mau rame lah, yang undi kamu udah kayaknya bisa kemudian yang undi saya dapat yang jelek, tempatnya dapat lokasinya bagus, yang bagus seneng, yang jelek pasti demo-demo nggak mau nempatin, nggak repot, udah kamu bagi sendiri udah nggak ada masalah. Ini yang pasar minggu juga sama ini. Jalan raya juga dipakai tengah jalan, pakai berjualan ini tengah jalan ini, bukan di pinggir jalan. Bukan di trotoar, di tengah jalan. Dibiarkan ini dulu dibiarkan ya bertahun-tahun. Udah kita bersihkan jadi bersih lagi terus. Yang rumahnya di Jakarta tahu sekarang kondisinya. Tapi memang ya sebenarnya pekerjaan lapangan pulang sekarang saya kira yang diperlukan itu pekerjaan lapangan. Bukan pekerjaan administrasi, bukan rapat rekat enggak. Rapat ya enggak, rekat apalagi enggak. Saya tuh hanya rapat paling seminggu sekali cukup. Paling saya perintahkan ini udah kerjakan, pasti saya cek. Artinya ada manajemen perencanaan, organisasinya siap, ada manajemen organisasinya, dan manajemen kontrolnya saya lakukan sendiri. Saya cek selalu, saya cek tiap hari, saya pasti ngecek apa yang sudah kita perintahkan. Nah ini yang tadi yang MRT monorail dari dulu gambar ini terus sedih saya kan. Tapi ya insya Allah nanti 5 tahun lagi lah Ibu Kota punya MRT, 3,5 tahun lagi insya Allah punya monorail. Terus yang ini tadi yang perumahan seperti ini. Saya kira problem-problem di semua kota hampir sama, hampir mirip-mirip, hampir sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena apa? Masa pedagang kaki lima, masa pasar tradisional, masa-masa yang berkaitan dengan kekumuhan kota dan masalah kemiskinan, masalah ini problem-problem hampir mirip-mirip sama. Saya di Solo 8 tahun tidak seperti itu, di Jakarta saya sama. Hanya berbeda size-nya saja, ukurannya saja. Di Solo ukurannya kecil, Jakarta ukurannya besar, itu saja. Yang menyelesaikan apa ya? Manajemen. Kalau manajemen kita baik, organisasi kita bisa menjalankan program yang kita kerjakan, ya sudah akan selesai. Jadi yang umum ini sebagian sudah kita pindah ke rusun ini. Tapi masih kurang, kita kemarin baru masuk berapa ya? 29 blok, kira-kira 1.800 plus ya, hampir 3.000-an. Seperti ini. Tapi memindahkan masyarakat dari rumah yang menapak tanah menuju ke vertical housing itu juga tidak mudah. Banyak yang enggak. Pada awal-awal hampir 100% menolak, nggak mau. Biasa, Pak, saya cari jalan apa ya supaya mereka mau. Udah, ini rusuhnya saya siapin 2 kamar. Saya cat, kembali saya suruh cat yang bagus. Saya berikan TV kecil, saya berikan kulkas kecil, saya siapin bed, saya siapin kursi meja makan. Terus yang di kawasan umum saja. Oke, kalau nggak mau pindah sekarang saya ajak piknik aja.
Nanti kita makan, kemudian piknik kemana Pak? Kita piknik ke rusun. Udah, makan saja naik bus ke sana. Masuk ke rusun, udah itu 2 kamar, tolong dibuka. Kamar buka. Oh, bagus Pak itu. Bagus, udah disiapin. Loh, ada TV-nya Pak? Untuk kita? Iya. Ada kulkasnya? Untuk kita? Iya. Ada meja makan, kursi makan? Untuk kita? Iya. Ada bednya juga Pak? Iya. Gratis Pak? Gratis. 300 langsung tunjuk jarinya Pak, kita mau. Ini kan hanya masalah cara dia omong nggak sambung-sambung. Waktu kan ngomong apa ya yang saya tidak ada ilmu apa situ, karena kan ini kan biasanya membuat perumahan kan ada rumah contoh kan, ada pembeli ditunjukin udah bagus sekali beli. Nah ini kan saya pakai cara itu. Ternyata sekarang ngantri bingung kita ini sekarang. Ngantri pengen ke rusun banyak sekali. Tahun depan kita pengen bangun 200 blok ya kira-kira 20 ribuan, 20 ribu. Dan kita pindahkan kampung, bukan orang-orang. Kampung langsung pindah. Ya betul, ini dihijaukan, pindah. Dia memang dengan cara itu, kalau enggak ya kawasan umum nggak akan habis di Jakarta. Ini juga ya kampung kumuh seperti ini, kalau sertifikatnya beres langsung kita buat yang namanya kampung deret seperti ini. Hijaunya ada yang dari kumuh sekali sekarang jadi ini. Ada komunal saniten, ada perusahaan mikronya, hijaunya semuanya. Dan tahun ini berapa? 29 lokasi. Ini Tamrin Sudirman waktu banjir. Ini Tamrin Sudirman di waktu banjir. Ya, kita sudah melakukan beberapa, tapi ya kita harus juga tahu ya bahwa banjir di Jakarta ini juga pertama karena perubahan iklim. Hampir semua negara sekarang banjir. Singapura juga pernah banjir semuanya karena perubahan iklim. Yang kedua juga hujan ekstrim yang sangat ekstrim sekali yang sering menakutkan kita itu. Kemudian 13 sungai yang ada di Jakarta ini juga airnya sering meluap, dan air itu dari atas memang menuju ke Jakarta karena Jakarta berasal dari cekungan betul. Ini kesulitan sama seperti Belanda dulu. Saya tanya wali kota Rotterdam, Belanda itu menyelesaikan nggak kebanjiran itu 200 tahun. Belanda 200 tahun baru bisa betul-betul ada banjir. Jakarta nggak tahu berapa tahun. Tapi yang jelas pagi siang malam sudah kita mulai. Ini 4 dari 13 sungai, 4 sungai sudah, dari 884 sungai kecil-kecil kira-kira 160 saja sudah kita normalkan kembali. Tapi problemnya adalah di kanan kiri sudah penuh dengan rumah semuanya. Ini problem non teknis yang sangat sulit. Tapi jurusnya sudah ketemu pindah. Nah ini yang waduk fluid. Saya tuh dulu kesana 4 kali juga tahu kalau di situ ada waduk sebesar 80 hektar, besar sekali. Nggak tahu karena apa? Kanan kirinya ketutup oleh rumah-rumah kumuh gitu. Jadi kalau saya ke rumah-rumah itu nggak ngerti kalau di belakang rumah itu waduk 80 hektar. Muter ini ada 7.000 rumah kumuh seperti ini. 7.000. Dan sampah semuanya, sungai-sungai kecil yang menuju ke waduk itu sampahnya kayak gitu semua. Nah ya, saya tanya sudah berapa tahun waduk ini nggak dikeruk? Ya mungkin 20-30 tahun Pak. Apa? 20-30 tahun nggak pernah. Ada karena ada yang ngomong 20 tahun Pak, ada yang ngomong lagi berapa? 30 tahun Pak. Ya berapa? 20 tahun nggak pernah. Saya nggak tahu, begitu saya keluar masuk ke belakangnya rumah itu baru ngerti 80 hektar waduk itu dan sudah tertutup oleh tanah dan eceng gondok, nggak kelihatan ya seperti ini. Kemudian sudah kita pindahkan 1.800 rumah dari 7.000 yang ada.
sekarang menjadi seperti ini, jadi tempat rekreasi warga, tempat jogging, tempat interaksi warga, public space seperti ini. Dari 7.000 baru kita pindahkan 1.800, tapi insya Allah tahun depan bersih, 7.000 bersih, mereka naik ke rusun, itu semuanya jadi hijau, tempat rekreasi di dalam kota. 80 hektar. Ini juga waduk yang main di tengah kota juga, tidak kelihatan. Ini waduk ini, tapi ketutupan eceng gondok ini. Sama, katanya 33 tahun tidak pernah diapa-apain. Seperti ini, sama sampah-sampah semuanya. Juga sama, dilingkari oleh kawasan-kawasan kumuh. Ini sudah dari berapa? Ini nggak banyak di sini ya, karena di jalan raya hanya 600 lebih sedikit kakak, sudah kita pindahkan kemarin 305, masih sisa separuh, sudah kita pindahkan semuanya. Ini tinggal di tahun depan kita bersih, juga kita balik jadi seperti ini. Kalau yang tadi 80 hektar, yang ini 26 hektar. Jadi, pokoknya kalau saya prinsip, sekecil apapun dimulai dulu. Ditunjukkan kepada masa kejadiannya nanti akan kayak apa. Langsung semuanya mendukung. Wah kalau gini setuju Pak. Karena yang dulu-dulu biasanya mereka digusur, tidak diberi solusi, jadinya apa? Mall. Jadinya apa? Apartemen mewah. Jadinya apa? Hipermarket. Jadi masyarakat nggak percaya pada pemerintah. Ini penyebabnya. Sehingga ini saya tunjukkan dulu, sudahlah. Yang kayak Pluit tadi 1.800. Dan kita geser, bukan gusur, geser. Beda, kalau gusur itu tanpa solusi, kalau geser dengan solusi. Tidak terusur. Kalau kita geser, kita jadikan itu taman kota, kita juga bisa main di sini, bisa. Gratis Pak, gratis. Memang public space, public area, bisa makan, bisa. Yang lain-lain mau. Memang harus kita tunjukkan contoh. Contohnya itu penting sekali. Contoh itu penting sekali. Kalau ada masalah ini, kayak Pluit itu ramai, ya di lapangan benturan ramai, sudah paling-paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 preman, saya ajak makan. Ini makan. Preman itu. Yang saya ajak makan dia. Ya ada tokoh-tokohnya juga, aja. Pokoknya yang rame-rame saja makan. Setelah makan kan apa? Kenyang, baru diajak ngomong. Gimana? Setuju ya kita pindah ya? Sudah kenyang. Ya setuju. Pasti kalau sudah makan ditanya gampang saja. Gimana? Setuju ya kita pindah minggu depan? Udah bingung, udah kenyang, gimana ya? Setuju. Ya, pindah. Ini saya tidak tahu berapa kali makan kita dengan ya yang biasanya adalah di lapangan untuk masalah dan produktif. Tapi banyak yang mengatakan, Pak, kok yang di gusur yang kecil-kecil? Ya, saya tunjukkan foto seperti 900-an. Ini lantai 4 lantai. Juga saya robohkan, sudah robohkan karena aturannya nggak benar, nggak punya izin. Aturan memang secara tata ruang tidak betul. Robohkan, saya tungguin. Kalau udah biasa pertama kan satpol takut, saya tungguin. Ini runtuhkan, ini diruntuhkan tadi lantai 4 tadi, runtuhkan sudah. Nggak, artinya apa? Di mata masyarakat kita ini tidak beda-bedakan. Saya yang ini dilihat itu aja. Yang gede baru sudah robohkan, yang tengah baru robohkan, yang kecil baru pindahkan. Itu aja, nggak ada yang lain. Nah ini yang juga ada gudang besar, mobil di sebelah sana juga. Udah tak, saya tungguin. Yang mau merobohkan takut, Pak itu backingnya kuat loh Pak. Kuat apa? Saya kecil juga kuat gitu. Saya tungguin robohkan, nggak ada apa-apa itu bersih. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.